Doa-doa pun mulai dilantunkan. Tangan Pak Ustadz mengusap wajah Laras. Tangannya mencengkram selimutnya seolah ia merasa kesakitan yang luar biasa. Tak lama kemudian Pak Ustadz mulai mencabut susuk-susuk yang berada di wajah Laras. Sementara itu tanpa sepengetahuan mereka, seorang pemuda telah melihat apa yang terjadi di rumah itu. Doa terus dilantunkan. Tangan Pak Ustadz mulai mencabut susuk itu. Laras menjadi semakin gelisah. Ia berusaha mencegah Pak Ustadz, namun Pak Ustadz semakin keras membaca doa dan tangannya tak berhenti mencabut susuk-susuk itu, dan sebuah cakaran tangannya melukai wajah Pak Ustadz. Di depan sebuah hotel bintang 5, seorang wanita turun dari mobil dengan langkah anggun. Dialah Laras. Gaunnya sederhana tapi aura kecantikannya sulit diabaikan. Setiap langkahnya penuh percaya diri seolah dunia memang miliknya. Di dalam seorang pria kaya telah menunggunya. Pria itu tampak senang melihat Laras datang. Mengira malam itu akan sama seperti biasanya. Namun dugaannya salah. Laras datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengakhiri hubungan mereka. Penolakan itu membuat pria tersebut terkejut. Ia mempertanyakan keputusan Laras, mengungkit semua yang telah ia berikan. Namun Laras tetap pada pendiriannya. Ia tidak lagi peduli dengan kemewahan. Sikap Laras justru membuat pria itu kehilangan kendali. Emosinya memuncak. Ia mulai bersikap kasar. Laras berusaha melepaskan diri, namun tenaganya tak sebanding. Ia didorong, dipukul hingga terjatuh. Ia berusaha menghubungi adiknya. Ponselnya bergetar tapi tak pernah diangkat. Situasi semakin tak terkendali. Pria itu kini benar-benar gelap mata. Dalam pikirannya, jika ia tidak bisa memiliki Laras, maka tidak ada orang lain yang boleh memiliki. Pria itu mencekik lehernya hingga Laras tak berdaya. Kemudian pria itu melempar tubuh Laras. Waktu seolah melambat. Tubuhnya melayang di udara dan akhirnya tubuhnya menghantam sebuah mobil di bawah. Semua orang mengira ini adalah akhir hidupnya, tapi mereka salah. Karena ini baru awal dari kutukan yang sesungguhnya. Laras sudah berada di rumah sakit ketika Ayu, adiknya, datang. Ia menanyakan kondisi Laras kepada Arman, supir taksi langganan Laras. Dialah yang membawa Laras ke rumah sakit. Arman memberitahukan bahwa Laras sedang dioperasi. Ayu marah kepada Arman yang pernah menjanjikan menjaga Laras. Setelah operasi, dokter mengatakan kondisi Laras tidak tertolong lagi. Hanya keajaiban yang dapat menolongnya. Sebelum Ayu pergi, dokter mengatakan ada sesuatu yang ingin ia beritahu. Dokter mengatakan kalau ia tidak bisa menjelaskan tentang beberapa benda mirip jarum yang terlihat di hasil scan tubuh Laras. Biaya operasi dan perawatan di rumah sakit yang mahal membuat Arman mengusulkan untuk pengobatan alternatif karena ia melihat tabungan Ayu yang mulai menipis. Sementara Ayu masih tetap ingin agar Laras tetap dirawat di rumah sakit. Di hari berikutnya Laras tidak bisa menahan penderitaan yang dialaminya. Akhirnya nyawanya lepas dari badan. Semua alat-alat rumah sakit yang menopang tubuh Laras telah dilepas. Wajahnya yang semasa hidup cantik dan memikat kini terlihat gelap dan menyeramkan. Kain putih pun ditutup. Ayu dan Arman tak kuasa menahan sedihnya. Namun tiba-tiba tubuh Laras bergetar hebat dan tak lama kemudian dia bangkit duduk. Melihat ini dokter berkesimpulan Laras masih hidup. Malamnya Ayu menemani Laras sendirian. Ia tampak sedih melihat kondisi Laras. Tiba-tiba pasien di sebelah Laras berteriak keras dan menunjuk ke satu arah. Ia dicekam ketakutan yang amat sangat. Namun ketika Ayu mengarahkan pandangannya, ia tidak melihat sesuatu yang ditunjuk pasien itu. Ayu memanggil suster. Tiba-tiba Laras bangkit duduk. Akhirnya Ayu pun memutuskan untuk membawa Laras pulang kampung dengan harapan melalui pengobatan alternatif Laras bisa disembuhkan. Dan Ayu mengenal seorang bernama Pak Damar yang selalu membantu keluarganya ketika kedua orang tuanya masih hidup. Malamnya sampailah mereka ke kampung di mana Ayu dan Laras dibesarkan. Laras pun dibaringkan di tempat tidur. Rumah tua itu terlihat kusam dan banyak debu. Ia pun membersihkan ruangan yang di masa ibunya masih hidup dipakai sebagai tempat menyimpan barang-barang ibunya yang juga seorang perias pengantin.
Keesokan harinya Ayu menjumpai Pak Damar dan menanyakan orang yang bisa menyembuhkan penyakit karena kecelakaan. Ayu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada sembarang orang tentang penyakit yang diderita oleh Laras. Pak Damar menjawab, di sini kalau ada orang yang sakit biasa ke rumah Ustadz Rahmat. Dalam perjalanan menuju Ustadz Rahmat, Ayu melewati beberapa orang pemuda. Mereka pun membicarakan Laras yang mempunyai hubungan gelap dengan pengusaha besar dan sempat viral di media sosial. Setelah bertemu dengan Pak Ustadz Rahmat, Ayu mengutarakan maksudnya. Ia berharap Pak Ustadz bersedia menolong mengobati Laras. Keesokan harinya Pak Ustadz Rahmat datang ke rumah Ayu. Ia terkejut melihat kondisi Laras yang menyedihkan. Ia pun segera tahu kalau Laras sakit. Penyebab utamanya adalah karena pasang susuk. Ia akan berusaha mengobati Laras dan mencabut susuk yang bersarang di tubuh Laras. Doa-doa pun mulai dilantunkan. Tangan Pak Ustadz mengusap wajah Laras. Tangannya mencengkram selimutnya seolah ia merasa kesakitan yang luar biasa. Tak lama kemudian Pak Ustadz mulai mencabut susuk-susuk yang berada di wajah Laras. Sementara itu tanpa sepengetahuan mereka, seorang pemuda telah melihat apa yang terjadi di rumah itu. Doa terus dilantunkan. Tangan Pak Ustadz mulai mencabut susuk itu. Laras menjadi semakin gelisah. Ia berusaha mencegah Pak Ustadz, namun Pak Ustadz semakin keras membaca doa dan tangannya tak berhenti mencabut susuk-susuk itu. Dan sebuah cakaran tangannya melukai wajah Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz tetap membaca doa sambil mengusap wajah Laras. Laras kembali tenang. Pada akhirnya Pak Ustadz menghentikan usahanya mencabut susuk. Rupanya Pak Ustadz mengetahui ada sesuatu yang lain dalam tubuh Laras. Ayu mendesak agar Laras disembuhkan. Namun Pak Ustadz berkata, apa yang terjadi dengan Laras kalian harus ikhlas. Dan ikhlas bagian dari ikhtiar. Malamnya Ayu sedang mencari orang pintar selain Pak Ustadz Rahmat. Tiba-tiba lampu mati dan handphonenya terjatuh. Ketika ia mengambil handphonenya, ia melihat sepasang kaki di sudut ruangan. Ia bangkit dan mendengar suara tertawa lirih namun menyeramkan. Keesokan harinya penduduk kampung digembarkan dengan meninggalnya Ustadz Rahmat dengan wajah yang rusak. Orang-orang kembali membicarakan Laras dan keluarga. Dan yang paling getol membicarakannya adalah seorang pemuda yang mengintip di rumah Ayu ketika Pak Ustadz mengobati Laras. Pemuda itu menyebutkan keluarga Laras sebagai keluarga yang membawa sial bagi kampung itu. Ibunya berusak rumah tangga orang dan anaknya pun seorang PSK. Siangnya Ayu sedang menunjukkan profil orang pintar yang akan mengobati Laras. Saat itu terdengar pengumuman dari masjid bahwa Pak Rahmat meninggal. Ayu merasa bersalah karena Pak Rahmat sehari sebelumnya membantu mengobati Laras. Namun Arman berusaha menenangkan Ayu. Kita fokus untuk kesembuhan Laras, kata Arman. Di rumah, Ayu tampak sedang membersihkan badan Laras. Ia menunjukkan penyesalan karena tidak mengangkat telepon ketika Laras. Ia menunjukkan penyesalan karena tidak mengangkat telepon Laras waktu kejadian itu. Tiba-tiba Laras mengernyit kesakitan. Ayu lalu membalikkan tubuh Laras. Di punggung Laras nampak luka yang sudah membusuk, menebar bau tak sedap. Ia lalu membersihkan luka itu. Muka Laras tiba-tiba berubah ketakutan ketika ia mendengar dari pintu lemari. Tatapan matanya lurus ke arah lemari. Ayu pelan-pelan mengikuti pandangan Laras. Ia terkejut dari dalam lemari itu muncul sosok perempuan berambut panjang. Malamnya kondisi Laras semakin parah. Mukanya tampak menghitam. Ia mengernyit kesakitan dan tubuhnya dikeruputin lalat. Ayu dan Arman memutuskan untuk membawa Laras ke tempat Prasetyo. Tanpa basa-basi, tubuh Laras langsung dibawa ke sebuah ruangan private. Prasetyo ingin mengobati Laras tanpa diganggu. Bahkan Ayu dan Arman pun disuruhnya keluar. Mulailah pengobatan itu. Prasetyo mengelilingi tubuh Laras sambil menyiprat-nyipratkan darah ayam yang baru ia sembelih ke bagian tubuh tertentu dari Laras. Puncak ritualnya adalah ia mengusapkan tangannya ke wajah Laras. Laras mulai gelisah. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak seolah minta keluar. Tak lama kemudian terdengar jeritan keras, disusul keluarnya puluhan kelelawar dari dalam mulut Laras. Ayu dan Arman terkejut tak menyangka susuk Laras begitu jahatnya. Prasetyo pun berhasil mengeluarkan susuk yang tersembunyi di wajah Laras.
Perbuatan Prasetyo itu ternyata memicu kemarahan Laras. Ia menyeringai seram sambil tubuhnya meliuk-liuk seperti ular, dan memang tampak sosok ular kobra besar menyerang Prasetyo. Namun lagi-lagi Prasetyo berhasil mencabut susuk di wajah Laras. Demikianlah beberapa kali Prasetyo berhasil mencabut susuk yang dipasang di wajah. Setelah selesai, Prasetyo menyerahkan benda-benda kecil yang menjadi susuk Laras kepada Arman. Prasetyo berpesan benda ini memang kecil, tapi ia dihuni jin jahat. Dan satu lagi, Prasetyo mengaku ia tidak bisa mencabut satu susuk ini yang pertama kali dipasang oleh Laras. Yang punya susuk ilmunya lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada jalan lain bagi Ayu dan Arman kecuali membawa pulang Laras ke rumah. Di mata Ayu, kondisi Laras sudah agak membaik. Keesokan harinya Ayu pergi ke pasar untuk belanja beberapa keperluan. Namun begitu sampai di pasar, banyak orang yang mencibirnya sebagai keluarga pembawa sial di kampung itu. Seharusnya Laras yang memakai susuk tidak usah dibawa pulang ke kampung. Tidak tahan dengan segala macam cibiran orang-orang, dengan sedih Ayu cepat-cepat meninggalkan pasar itu. Tadi sangka pemuda preman di kampung yang bernama Joko mengikutinya. Awalnya ia menawarkan bantuan kepada Ayu untuk menyembuhkan Laras, namun Ayu menolak. Joko menjadi marah. Ia menawarkan bantuan karena ia pernah suka kepada Laras. Namun Ayu tetap berjalan meninggalkan Joko. Joko semakin marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, membuat Ayu menjadi marah dan menampar Joko. Joko pertama marah, lalu ia mengatakan bahwa Ayu dan Laras berasal dari ayah yang berbeda. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada Pak Damar. Kata-kata Joko terus mengiang di telinga Ayu, membuat ia ingin memastikan kebenaran itu kepada Pak Damar. Sesampainya di rumah Pak Damar, di situ terlihat Pak Damar sedang cekcok dengan istrinya yang tidak betah mendengar cibiran-cibiran tetangga. Ia lalu ingin pergi dari rumah itu. Melihat Ayu ada di situ, Pak Damar lalu menceritakan apa yang selama ini menjadi rahasia. Ia mengatakan bahwa ibu Ayu dan Laras adalah seorang yang banyak disukai oleh penduduk desa karena kecantikannya. Namun ia telah banyak mengecewakan para pemuda itu karena ia lebih memilih Kresno menjadi suaminya. Dari pernikahan ini lahirlah Laras. Tak lama kemudian lahirlah Ayu. Namun ada sesuatu yang disembunyikan ibu Laras. Ternyata dia masih menjalin hubungan dengan pria lain, dan hasil hubungan gelap itu adalah Ayu. Pak Kresno marah besar begitu tahu anak yang dibesarkannya selama 3 tahun itu bukan anaknya. Ia lalu berusaha membunuh ibu Ayu, namun para warga menyelamatkannya. Ibu Laras atau ibu Ayu itu memang selamat, tapi ia jatuh sakit dan tubuhnya makin lama makin membusuk, sama seperti Laras. Ibunya juga memakai susuk dan tidak semua susuk itu berhasil dikeluarkan. Akhirnya ibu Laras dikubur dengan cara ritual. Malamnya Ayu menangisi nasibnya. Ia tergolek lemah di samping Laras. Sambil menangis ia memohon agar Laras jangan meninggalkannya. Tubuh Laras tak bereaksi apapun dan akhirnya Ayu terbangun. Ia melihat Laras tidak berada di kamar. Ia lalu mencari ke semua sudut ruangan namun tidak ditemukan. Terdengar suara gemericik air dari ruangan belakang rumahnya. Ayu mendekatinya. Di balik kain-kain jemuran itu, suara gemericik itu semakin keras. Bulu kuduk Ayu merinding, namun ia tetap berjalan mendekat. Ayu terpaku terdiam melihat Laras sedang dimandikan sosok perempuan yang dikenalnya sebagai ibunya. Ibunya menengok ke arah Ayu, senyum horor tersungging di wajah yang menyeramkan itu. Keesokan harinya tubuh Laras semakin parah. Luka-luka di sekujur tubuhnya semakin membusuk. Arman bingung harus mengobati Ayu kemana lagi. Hal ini membuat Ayu semakin sedih. Kalau Arman tidak mau bantu lagi, pergi saja dari sini, biar ia akan terus berusaha mengobati Laras sampai sembuh, kata Ayu. Malamnya mati lampu, tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis. Ayu merinding ketika ia melihat sosok anak kecil menangis di sudut ruangan. Ayu berbalik karena ia merasa ada seseorang di belakangnya, dan betapa kagetnya Ayu ketika di hadapannya berdiri Laras dengan luka hampir memenuhi wajahnya. Gerakan badannya tak beraturan. Tiba-tiba Laras menyerangnya. Ayu hampir mati tercekik, tidak bisa nafas.
Pada saat yang genting itulah Prasetyo dan Pak Damar datang menyelamatkan Ayu. Prasetyo mengatakan bahwa Laras sebenarnya sudah tidak ada. Yang menghuni tubuhnya adalah jin jahat penghuni susuknya. Prasetyo lalu menyuruh mereka untuk keluar. Ia akan berusaha mencabut susuk yang bersarang di tubuh Laras. Maka Prasetyo pun menyiapkan segala sesuatunya. Asap dupa mengepul ke segala arah. Prasetyo lalu mengangkat tangannya ke arah wajah Laras. Anehnya perlahan-lahan Laras bangkit duduk dengan gerakan tidak beraturan, dan tanpa diduga Laras menyerang Prasetyo dengan pukulan keras hingga tubuh Prasetyo terpental, dan selanjutnya terjadilah perkelahian yang sungguh aneh. Mereka berdua bergerak memutar, tangannya sekali-kali menggaruk-garuk ke lantai. Gerakan mereka seperti binatang, lebih tepatnya seperti kucing atau harimau. Mereka saling mencakar dan menampar. Dalam satu benturan keras keduanya terpental. Laras tergeletak tak bergerak. Prasetyo mendekati kemudian berusaha mencabut susuk Laras. Namun ia terkejut ketika ia melihat tubuh Laras tidak ada satu luka pun. Tubuhnya mulus, wajah Laras bergerak mendekati Prasetyo. Prasetyo seperti terhanyut. Ia terdiam mengikuti gerakan Laras. Sementara di luar, Ayu dan Pak Damar mendengar suara jeritan dari dalam rumah. Mereka terkejut ketika melihat tubuh Prasetyo tergeletak di lantai tanpa nyawa. Sementara di sampingnya duduk Laras sambil menyeringai menyeramkan. Sementara di luar terdengar suara penduduk ramai menuju ke rumah Ayu. Pak Damar mengatakan sebaiknya Laras dibawa ke kuburan ibunya dan dikubur satu liang dengan ibunya. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan Laras. Tak lama kemudian Arman datang. Dengan dibantu Arman, Ayu membawa tubuh Laras ke tempat pemakaman ibunya. Sementara Pak Damar akan berusaha mencegah amukan warga. Di kuburan, Ayu menggali kubur ibunya. Di saat itulah tiba-tiba Laras terbangun dan langsung menyerang Ayu. Ayu berusaha melawan, namun Laras terlalu kuat. Ia hampir mati dicekik Laras. Arman berusaha menolong, namun Laras menyerangnya. Arman tidak kuat melawan Laras. Akhirnya Arman tergeletak tak berdaya. Melihat Arman mati, Ayu terdiam sedih. Ia baru sadar di hadapannya memang bukan Laras. Laras tiba-tiba terdiam. Ia berbalik menatap Ayu. Ayu pun mendekati Laras dan memeluknya. Dan saat itulah Ayu menusukkan pisaunya ke tubuh Laras. Laras tergeletak lemas. Ayu lalu mendorong tubuh Laras ke liang kubur ibunya. Dengan perasaan sedih, Ayu kembali menutup liang kubur ibunya.